Hari ini kita akan ngajak kalian makan mie-mian di salah satu food court terkenal di Singapura. Makan yuk! Mie yang pertama mau kita coba itu one of it itu adalah Hokkien noodle, kayak prawn noodle gitu sih, cuman kita cek dulu. Dia Hokkien mie mana ya? Alamat. Oh, ini dia. Wih, tutup guys. Nah, ini ada message-nya. Dear customers, we are taking a break, business will resume 2025. Oke, gagal. Tapi kayaknya kita tetap harus nyari Hokkien noodle deh. Bentar ya. Di sekitaran sini banyak sih Hokkien noodle, cuman nggak tahu maksudnya rasanya enak apa enggak. Cuman ya, kita anggap makanan di Old Airport Hawker Center ini enak semua aja. Jadi kita cobain aja Hokkien noodle yang kita lihat pertama kali. Kalau di sebelah-sebelahnya juga ada sebenarnya Hokkien noodle. Tutup. Ada 4 sampai 5 stall yang buka cuma 1. Dan by the way, tadi kita datang tuh jam 12-an dan nggak terlalu rame, tapi ya mungkin nggak terlalu rame itu cuma yang di depan-depan doang, yang di tengah-tengah tuh lumayan. Oke, kayak kita akan coba Hokkien noodle yang benar-benar dekat pintu masuk Old Airport Road Food Centernya. Namanya Yiji Fried Hokkien Prawn Mie. Semoga enak. Halo, I want one Hokkien Prawn Mie. Oke, I want the $5 up. Ya, $5 one. Kita belinya yang $5 aja karena porsinya katanya lebih kecil. Kalau yang $8 agak lebih gede, takutnya tidak masuk semua mie yang mau kita makan hari ini. $5. Harganya $5. Kita nanti lihat bentuk si porsiannya kayak mana. Karena biasanya even $5 aja tuh lumayan gede kok porsinya. Apalagi 8 begak nanti. Langsung dibuatin karena emang nggak ada antrian kok di ininya. Yiji Fried Hokkien Prawn Mie. Atau cara bahasanya bener apa enggak ya? Yiji apa? Yiyi? Nggak tahu. Oh, dan katanya super spicy. Mike bisa makan nggak ya? Semoga bisa deh. Karena kalau aku sih bisa, karena aku kuat pedes ya, lidah aku aja udah pedes kalau ngomong sama orang, apalagi makan pedes. Sorry, can I pay now? Oke, thank you. Nanti kita bisa makan di sini, ini lumayan agak kosong kok porsinya, jadi tidak perlu khawatir mengenai untuk duduk. Udah jadi. Mari kita bawa, pakai tray nggak ya? Nggak usah ya, pakailah ya. Kita bawa. Lihatlah makanan ini sudah cari. Aman tapi. Oh nih, ada kursi. Bella. Dan di sini posisinya deket sama pintu luar kan, jadi ada anginnya gitu. Cuaca di sini lagi agak panas sih. Yang penting makanannya enak. Mike lagi mau beli minum dulu. Kalau misalkan kalian lagi ke Singapura dan ke hawker atau food court di Singapura, kalian harus beli tebunya. Nggak tahu kenapa sugar cane atau tebu di sini tuh enak, manisnya tuh gitu dan seger banget, apalagi lagi panas begini kan. Mungkin ini pertama kalinya gue makan Hokkien mie ya, Hokkien noodle, tapi tulisannya Hokkien mie kok, prawn mie. Karena dia prawn mie, jadi udah pasti dia ada udangnya. Udangnya cukup gede untuk seporsi maksudnya. Dan mie-nya itu ternyata, gue pikir tuh mie-nya mie kuning doang, ternyata ada bihunnya. Jadi ini kayak mie kuning dicampur sama bihun. Tuh, ya kan? Aku suka mie. Nah, bagi kalian yang nggak bisa memilih, aduh pengen mie kuning apa bihun ya, mie Hokkien aja dicampur dua-duanya. Tapi kalau dari looknya ya, lebih banyak bihunnya dibandingkan mie kuningnya. Terus mie kuningnya itu bentuknya lebih kayak buat mie sotomi Bogor tau kan. Nah, terus dicampur sama si bihun. Mari kita coba apakah Hokkien mie itu enak. Di sini ada jeruk nipis, jadi kita peras-peras dulu. Kalamansi apa jeruk nipis ya, soalnya dia warnanya oranye. Coba dulu lah ya. Nggak usah banyak-banyak dulu. Kita coba makan Hokkien prawn mie noodle. Makan bihun dan sotomi. Nggak ada yang salah.
Gila, bumbu enak banget. Lebih berasa seafoodnya sebenarnya. Dan dia itu, aku kira bumbunya kayak akan yang cair banget, ternyata bumbunya tuh kental. Warnanya tuh rada-rada abu-abu coklat gimana gitu, kayak kaldu, tapi mungkin dikasihin entah tapioka atau maizena yang bikin si kuahnya itu jadi kental. Enak. Mari kita coba. Enak gila. Aku suka karena dia kayak banyak gitu. Emang kalau gue sukanya yang lebih yang kayak nyemek gitu guys. Mix antara si mie kuning sama bihunnya enak, kayak unik di mulut gitu. Karena biasanya kan kalau makan mie kuning sama bihun kan dipisah ya, ini digabung. Kalau aku sih suka. Ditambah lapar, makin enak rasanya. Dan aroma telurnya tuh keluar banget, jadi kayak wangi telur gitu, enak. Dan kalau misalkan emang kalian mau nyobainnya banyak makanan di sini, satu berdua gitu, jangan sepiring sendiri, kenyang nanti. Apalagi makannya kalau misalkan mau mie semua kan, kenyang. Perpaduan antara mie sama bihunnya itu tuh kayak ada mie gede, ada mie cimitnya, enak gitu di lidah. Dan dia masaknya juga lumayan oke karena nggak terlalu benyek gitu kan. Biasanya kalau bihun kalau terlalu benyek tuh kayak kurang. Apalagi kalau mie kuning ngembang, kayak udah aneh gitu di mulut. Ini enggak, enak banget kan. Dia lucu ya, ada mie kuning, ada bihun ya. Iya. Kayak lebih dominan wangi seafood sih buat gua. Apa enak? Karena gua suka seafood, udang. Sambelnya enak, tadi kena sambel dikit. Coba pakai sambel. Dia sambelnya kayak sambel terasi, enak. Udangnya kayak smoky ya, jadi ada gosong-gosongnya gitu, jadi enak. Udangnya juga masih crunchy, terus manis banget, enak. Wah, oke banget nih. Makan enak, surroundingnya kayak dikelilingi mobil lewat gitu kan, ada bus lewat. By the way, Old Airport Food Hawker Center ini itu baru renovasi, jadi ini masih baru, masih fresh banget sebenarnya. Kayaknya baru selesai renovasi itu awal bulan Oktober, jadi kayak masih fresh gitu. Depannya juga tadi masih bagus banget. Karena terakhir kita ke Singapura itu masih renovasi dan masih ditutup, jadi kita nggak bisa makan di sini. Dan renovasi si Hawker Center Old Airport ini 4 bulan, tau nggak pengerjaannya, lumayan lama. Hah? Oh. Wah, thank you uncle, thank you uncle, thank you. Wah, kita dikasih sama si uncle minuman, kaget. Ya tadi dimana kita beli si prawn noodle ini, kaget lagi makan. Terima kasih uncle, thank you so much. Sambelnya sebenarnya enak, tapi saya takut makannya. Nah, Tebu itu kenapa enak banget? Jadi itu dikasih lemon dalamnya, jadi ada peresan lemonnya. Dan biasanya kalau di Singapura tuh suka macam-macam, ada tebu yang dicampur sama jeruk atau dicampur sama nggak tahu apa. Kalau ini tebunya yang plain original plus lemon. Kalau lagi panas kira banget ya minum tebu dingin lagi. ini kayak wajib banget nih, seenggaknya sekali gitu. Kalau masih aus ya 2 kali. Gila, seger banget, kayak habis panas-panasan jalan. Tadi dikasih sama uncle-nya, tadi mereka kaget. Kayak semangka, I love semangka. Lagi panas gini, butuh banget yang seger-seger. Apalagi ini enak kan, fresh, jadi makin suger. Semangku, enak. Last bite. Udah habis. Sekarang kita coba cari menu mie berikutnya. Di
Di sini dia ada counter untuk naruh tray yang makanan-makanan yang non halal. Jadi mungkin dipisahin nanti nyucinya. Uncle, thank you for the food. The food is very nice. Bye bye. Next, mie apakah yang akan kita cobai selanjutnya? Ini kan tadi di stall yang di depan pintu masuknya kan, jadi masih kayak terlalu depan. Sekarang kita mau cari mie selanjutnya yang di sectionnya agak tengah-tengah, jadi dia kanan kiri. Di sini ada, di sana ada. Tapi kita nggak tahu mau yang kemana dulu, kita coba cek dulu ya. Kita sudah menentukan nextnya mau makan yang mana. Tadi udah ketemu, udah muter sekali lagi, ketemu sama Kalang Cantonese Live Prawn Noodle. Dia kayaknya lebih ke mie kuah deh. Karena tadi kan mie nyemek kan lebih tepatnya. Kalau ini mie kuah. Kita mau coba yang mana ya? Halo. Oh, live prawn. Oh, the ribs. Oh, can I have one prawn ya? Prawn. Which one is the recommended one? Yeah, the best one. Right one here. Oh, the live one. Ya? Oh, live one. Oh, okay. Then I try the live one, the $7 one. Okay. Okay, Thank yeah. you. Oke, kita coba yang live prawn. Mix kan or? Mix. Kita minta mie-nya di mix. Jadi ada beberapa tipe mie. Kayaknya di situ kalau gue lihat ada 4 tipe mie. Ada mie kuning, mie bihun, miso sama mungkin kue tiaw. Nanti kita coba lihat jadinya kayak gimana. Okay, thank you so much, Uncle. Uncle. Yeah. Where to sit ya? There? Oh. Oh, here, okay. It's okay ya, it's okay. Thank you. Yeah. Uncle-nya ngelapin, thank you ya Uncle. Hihi. Udah jadi si mie-nya. Tadi dianterin sama Uncle-nya mie-nya. Oh. Ini live prawn noodle. Jadi nggak kaleng-kaleng. Udangnya hidup tadi. Terus direbus, dicemplungin ke kuali panas. Next menu itu Kalang Cantonese live prawn noodle. Kita tadi udah makan yang nyemek, sekarang makan yang kuah. Nyemek kan kuahnya kayak dikit gitu ya. Ada kuahnya tapi kering, tapi kuah tapi kering. Kalau ini benar-benar banjir, basah, berkuah. Dan yang bikin dia spesial adalah dia pakai prawn yang hidup. Jadi dia ada akuarium di situ, ada udang hidup. Langsung diambil, dicokot, diceburin ke kuali panas sih. Lihat betapa merahnya si prawn ganteng ini. Jadi merah banget kan, pasti fresh banget. Oh my god, let's try. Oh by the way, gue tadi kan pesan mie-nya mix kan. Jadi dia ada 4 macam mie. Ada mie kuning, ada mie kayak bihun, ada kayak mie-nya kayak miso, sama mungkin ada satu lagi kayak kue tiaw kali ya. Tapi itu sih tadi yang di display, nggak tahu yang dikasih sama dia mixnya itu semuanya atau enggak. Untuk harganya itu macam-macam juga. Yang pasti makin mahal itu makin gede porsinya. Gue pesan yang paling kecil harganya $7. Yang sisanya ada 9, 11 sama $13. Kalau misalkan mau makan yang lain lagi, mendingan pesan yang kecil aja biar perutnya masih muat. Kita aduk. Sepertinya yang di mix itu cuma 2 jenis, kayak mie kuning sama miso. Gua nggak tahu ini miso apa bihun karena warna putih. Oke, kita coba. Dibandingkan mie sebelumnya, ini kuahnya lebih light, nggak semedok yang tadi, nggak semedok yang si Hokkien. Mie-nya enak banget teksturnya. Minyak kenyal, nggak benyek. Kita coba kuahnya. Kuahnya ini kayak kaldu ya, mungkin kaldu udang karena dia warnanya nggak bening, warnanya rada-rada kuning kecoklatan gitu loh. Yang pertama dirasain ada pedes ladanya, jadi di lidah ujung nih sampai ke tenggorokan panas. Tapi bukan cabai ya, bukan cabai. Wah, gue suka kuahnya kayak kaldu udang banget, nggak yang kayak miso ya, bukan kayak bau laut gitu, nggak, kayak gurih, kayak wangi broth udangnya berasa banget, dan kayak agak kental gitu. Jadi ini sih air banget sih, tapi di mulut tuh kayak berisi gitu. Gue coba mie-nya ya.
Tekstur mie-nya udah nggak usah diraguin lagi, enak banget. Ada aroma bawang gorengnya. Kenyal-kenyalnya, mie-nya mah kalau di Singapura sih kayaknya buat makan mie kayaknya nggak usah diraguin lagi. Pasti enak gitu kalau mie dah. Untuk dagingnya pure bener-bener cuman udang aja, jadi nggak ada daging-daging lainnya, sama paling bawang goreng. Terus ini mungkin ini kriukan kali ya, ini kayak kriukan B2, jadi yang crispy gitu, tau nggak sih? Kriukan B2 kecil. Wow, tapi cuma dikit dikasihnya. Nah, nggak apa-apa, kita coba udangnya aja. Masih pakai tangan lagi. Aduh, ketusuk-tusuk. Nah, kalau udangnya. Ini udangnya gede sih. Gede banget. Dibandingkan yang Hokkien tadi, ini udangnya lebih gede lagi nih tuh. Gede kan? Gede kan? Itu merah. Kita coba ya. Manis. Wah, pakai mie. Udangnya crispy banget, enak. Manis banget. Tadi karena baru dimasak langsung ya, masih hidup tadi. Cocok banget ya. Udangnya manis, sambung makan mie-nya langsung kayak mantep banget. Kalau mau di rasa ini kayak apa sih rasanya? Mirip sama pho yang light tapi agak bening, cuman ini kelihatannya lebih keruh ya daripada pho ya, lebih kayak seafood gitu. Lagi kedinginan menggigil gitu, lagi sakit flu gitu ya, enak nih makan ini. Ayo kita cari mie selanjutnya. Kita mau ke menu mie terakhir yang akan kita coba. Tadi kita udah sempet lewatin, cuman ini udah jam 5-an di sini, nggak tahu masih buka apa enggak. Karena ini kayaknya tutupnya juga nggak terlalu lama gitu. Sembari kita mau ngebalikin ini dulu ke tray. Berharap semoga dia masih buka ya. Masih buka. Masih buka nih mie swaging. Oke, aku mau pesen dulu. Beruntung banget mie swagingnya masih buka. Kalau mie swa tuh kayak modelannya bihun lebih tebel gitu loh kalau looknya. Jadi kayaknya tadi yang kita makan yang pas di live stream noodle itu mie swa campur mie kuning. Nah ini kita mau makan mie swanya doang. Halo uncle, want to order shrimp mie swa? Shrimp. Ya, having ya. Sebenarnya di sini tulisannya yang tradisional tuh yang oyster mie swa, cuman karena dari tadi siang kita makan shrimp, jadi kita pesan shrimp semua gimana? Ada vinegar, local and garlic chili. Oke, thank you so much. How much? $5? Oke, thank you. Oke, thank you so much. This is a black one of vinegar. Oke, ada condimentsnya, ada cuka, ada bawang putih, sama ada wansui gitu ya, sama ada kecap-kecapan, nama mungkin itu lada tadi satu lagi. Misuanya udah jadi. Kita bawa dulu misua. Misua. Dia misuanya kuahnya warna coklat. Oh, kira bening. Oh, digambar coklat. Misua, guys. Enggak, ini bukan misua, guys. Misua, geng. Oke, ini mie terakhir. Ini adalah misua di counter yang nomor 1 strip 30. Namanya misua, geng. Kali ini nggak pakai chopstick makannya karena dia sangat amat kental dan mie-nya itu udah putus-putus gitu, guys. Jadi cuma dikasih sendok. Dia kayak apa ya? Kuah kentalnya tuh mirip sama ifumi tuh nggak? Kayak kental banget. Jujur aku tuh suka sama mie yang kental-kental begini, cuman dia karena putus-putus, dan mie swa ini mie-nya lebih kecil dari mie putih yang tadi gue makan, lebih ke bihun bentuknya malah dibandingkan mie swa. Jadi kita coba aja kayak mana rasanya. Panas. Ini yang pasti di dalam mie-nya itu toppingnya ada mushroom. Ini shimeji,
Ada yang coklat sama shimeji yang putih. Selain jamur, udah pasti karena kita pesennya yang shrimp miswa, ada udang sama jamur kecil. Kuahnya kan kayak warna coklat-coklat gitu kan. Untuk rasanya sebenarnya nggak terlalu asin, tapi gue ngerasain kayak ada rasa herbnya gitu loh. Jadi lebih ke herbal gitu. Kalau yang Hokkien sama Kantonis tadi kan dia gurih banget kan. Satu gurih udang, satu lagi kayak gurih kaldu udang juga. Kita coba. Lebih herb gitu ya, lebih kayak ada rasa obat gitu ya, rempah agak manis. Karena dia warna hitam juga jadinya cenderung lebih ke manis, lebih ke aroma mushroom gitu ya, aroma jamur. Kayak pekat gitu ya aromanya. Dan yang bikin enak tuh sebenarnya teksturnya kayak apa ya, dan nggak effort gitu ngunyahnya, kayak tinggal telan gitu. Terus karena minyak kecil-kecil jadi gampang ditelannya. Ada bitter-bitternya dikit, tapi Iya, betul. manis, jadi kayak pahit manis gitu. Tapi karena ada udangnya jadi makin wangi. Tapi karena minyak yang kecil jadi aku suka kecil-kecil gitu kan. Kalau kalian kayak Mike sukanya sama mie kecil, kayaknya lebih cocok makan miswa. Apalagi dia karena kuahnya kental jadi punya kesan nyemek gitu. Kalau gue suka yang nyemek, tapi mie-nya kalau bisa agak lebih gede dikit. Kalau kamu nyari yang gurih-gurih, yang asin sih mungkin nggak ini pilihannya ya. Ini lebih herbal gitu, lebih ke manis, ada bitter-bitternya dikit. Cuman terasa lebih sehat ya. Ini sop, kayak sop mie bihun yang cocok dimakan kalau lagi demam atau sakit tenggorokan. Kuahnya kayak kental, enak sih. Tekstur sih aku suka. Udah makin sore jadi kayaknya ada stand-stand yang baru mulai buka karena mungkin buat siap-siap ke makan malam. Jadi tadi kan siang rame, terus menjelang jam 2 jam 3 kayak makin sepi. Sekarang mulai rame lagi. Tadi satu bowl miswa geng ini harganya, gue beli yang harganya $5. Semua miswanya harganya $5 sih, kecuali yang crab stick. Kalau yang crab stick harganya $4,5. Dan kalau misalkan mau nyobainnya yang lebih tradisional, itu lebih mendingan kalian nyobain yang si oysternya. Kalau gue pesennya yang udah. Terus mereka juga ada menu omelet, dia tuh cheese omelet. Sebenarnya ada tuh yang paket kayak shrimp miswa sama cheese omelet harga $7. Kalian kalau mau coba boleh cobain miswa gitu. Udah selesai, kita cobain mie-mian di Old Airport Road Food Hokke atau Food Court. Kenyang banget, tapi overall rasanya itu enak-enak. Jadi udah, thank you yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dan bisa nyobain juga mie-mie yang kita udah cobain di Old Airport Road Food Court. Jadi kita sudahi aja video hari ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terus share ke teman-teman supaya kita lebih rajin lagi membuat video makan-makan atau jalan-jalan atau lebih tepatnya makan-makan sih ya. Jadi Mike and Sasha signing out. Bye-bye. Bye.